Saudara, tiga calon presiden papan atas bersaing ketat dalam survei Litbang Kompas terbaru. Selain unggul dalam simulasi tiga nama, Ganjar Pranowo juga unggul head to head atau satu lawan satu dengan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Survei Litbang Kompas periode 24 September hingga 7 Oktober 2022, Saudara, ini menunjukkan tren elektabilitas untuk Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan naik. Sementara untuk elektabilitas dari Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra turun cukup tajam jika dibandingkan dengan periode survei Januari dan bulan Juni 2022. Peneliti senior harian Kompas Bambang Setiawan menyebut ada sejumlah penyebab turun naiknya tren elektabilitas dari nama tiga calon presiden papan atas ini. Anies Baswedan memang kita bisa melihat pergerakan-pergerakan taktik politiknya yang makin terlihat ya. Deklarasi yang dilaksanakan baik oleh Anies Baswedan maupun Partai Nasdem menaikkan elektabilitasnya ya. Di samping itu juga dia aktif melakukan pergerakan-pergerakan menjalin koalisi ya. Prabowo Subianto mungkin sifatnya pasif, artinya dia yang didatangi gitu misalnya. Daripada dia yang melakukan tur politik gitu. Kalau untuk Ganjar ini memang ini salah satu calon yang sejak dari awal secara konstan terus naik popularitasnya. Ya berbagai hal, salah satunya misalnya karena justru ketika ada tekanan politik, entah itu tokoh tertentu atau pihak-pihak tertentu, itu membuat publik itu menaruh simpati. Dalam survei Litbang Kompas di tanggal 24 September hingga 7 Oktober 2022, nama Ganjar Pranowo, Saudara, unggul dengan elektabilitas 23,2%, kemudian disusul dengan nama Prabowo Subianto di urutan kedua dengan 17,6%, dan di peringkat ketiga atau di nomor 3 ada nama Anies Baswedan dengan 16,5%. Jadi secara umum survei ini menunjukkan bagaimana tren elektabilitas untuk Ganjar Pranowo naik dari awal tahun hingga setidaknya Oktober 2022. Sementara elektabilitas Anies Baswedan yang sempat turun di bulan Juni 2022 kini sudah kembali naik lagi di bulan Oktober. Sementara untuk elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto justru menunjukkan tren penurunan pada survei bulan Oktober. Berikutnya saya akan ajak Anda untuk melihat hasil survei Litbang Kompas untuk head to head atau satu lawan satu dari tiga calon presiden papan atas. Yang pertama adalah head to head Anies Baswedan versus Ganjar Pranowo. Nah, saat Anies dan juga Ganjar dihadapkan, selisihnya ini untuk selisih elektabilitas keduanya memang tidak terlalu banyak berubah ya, seperti misalnya di bulan Januari 2022. Kalau misalnya Anies Baswedan 46,8%, Ganjar tetap unggul. Kemudian di bulan Juni, Ganjar juga tetap unggul dari Anies Baswedan dan di bulan Oktobernya ini terpaut sekitar 5,6%. Ini nama Ganjar Pranowo tetap berada di atas dari Anies Baswedan. Selanjutnya, Saudara, kita akan lihat juga kalau misalnya head to head-nya Ganjar Pranowo versus Prabowo Subianto seperti apa. Nah, saat dihadapkan, selisih elektabilitas Ganjar Pranowo ini kontra Prabowo tidak terpaut jauh selisihnya. Jika Prabowo unggul dengan selisih 4,4% pada bulan Januari 2022 dan selisihnya 2,4% kalau kita lihat di bulan Juni 2022, artinya sangat tipis sekali ya. Nah, tapi elektabilitas Ganjar ini berbalik justru di bulan Oktober 2022 yang mengungguli Prabowo Subianto dengan selisih 5,8% pada bulan Oktober. Elektabilitas Ganjar pada survei terakhir ini tercatat ada 52,9% atau berbanding dengan Prabowo Subianto yang mendapatkan 47,1%. Kalau tadi kita sudah lihat Ganjar versus Anies, Ganjar versus Prabowo, nah bagaimana kalau misalnya dipertanyakan head to head-nya antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto? Kita lihat jika keduanya dihadapkan selisih elektabilitas antara Anies Baswedan yang merupakan gubernur atau mantan gubernur DKI Jakarta dan Ketua Umum
Partai Gerindra Prabowo Subianto ini terpaut jauh. Prabowo unggul atas Anies Baswedan dengan selisih 22,2% pada bulan Januari 2022 dan selisihnya agak sedikit tipis ya 13,6% di bulan Juni 2022. Dan bagaimana dengan di bulan Oktober? Nah, selisih 1 lawan 1 antara Anies dan juga Prabowo Subianto ini ternyata semakin tipis di bulan ini Oktober. Prabowo tetap unggul namun selisihnya semakin kecil 4,2%.